Di video kali ini saya mau membagikan sedikit tentang materi yang saya pelajari dari kuliah online saya di bidang psikologi dan counseling, karena selama ini saya memang tertarik dengan bidang ini karena saya adalah pasien juga dari psikologi. Jadi saya dulu sering ke psikoterapi seperti ini, di mana saya duduk sebagai pasien dan di seberang saya adalah psikolog yang menjadi teman saya bicara. Jadi di materi yang saya pelajari sebagai seorang psikolog, sebenarnya yang penting adalah apa yang kita miliki atau bakat kita sebagai seorang yang punya empati dan mau mendengarkan orang lain. Itu adalah modal yang utama. Jadi seperti pengalaman saya, psikologi saya itu walaupun dia menempuh pendidikan formal yang terakreditasi di Jerman, tapi dia kurang punya empati, sehingga banyak sekali pasien yang mengundurkan diri dan tidak mau lagi memakai jasanya, karena saya pikir fokusnya adalah mencari uang, ya, bukan karena peduli terhadap kita, karena pasien itu bisa merasakan apakah psikolog itu betul-betul peduli dengan kita, mau menolong kita, mau membantu kita, ataukah mereka hanya sekedar mengejar klien dan mengejar uang. Nah, di sini saya belajar apa itu yang disebut dengan psikoterapi, ya. Psikoterapi itu adalah sebenarnya cuma sesi di mana kita ngobrol, ya, ngomong sama orang yang bisa kita percayai. Sebenarnya kita semua perlu ini, ya, perlu teman untuk bicara, kan. Perlu teman untuk curhat, mengungkapkan unek-unek kita, masalah yang kita hadapi atau yang menjadi beban pikiran kita, itu kita semua pasti punya dan perlu. Cuma masalahnya kalau teman kita kan kadang-kadang mereka bisa sih ngasih nasihat atau cuma sekedar mendengarkan, itu bisa, tapi kita perlu orang yang punya uh, pengertian atau pelatihan di bidang ini. Kenapa? Karena sebagai seorang yang mendengarkan, kita harus selain peduli dengan orang itu, selain kita betul-betul mau membantu orang itu lepas dari masalahnya atau membantu orang itu untuk meringankan masalahnya, tapi kita juga perlu melepaskan diri dari nilai-nilai atau kepercayaan yang kita miliki. Karena seringkali kalau kita ngasih nasihat sama teman atau dengerin keluhan orang, seringkali kita ngasih pendapat yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang, padahal itu belum tentu yang sesuai sama nilai-nilai mereka atau belum tentu apa yang mereka perlukan. Jadi di sini kita belajar gitu, ya, ada perbedaan antara counseling dan psikoterapi. Walaupun sama-sama sebenarnya counseling dan psikoterapi ini adalah sesi atau terapi di mana kita berbicara dengan pasien atau klien untuk menolong mereka dalam masalah yang mereka hadapi. Tapi counseling ini sifatnya mungkin untuk orang yang saat itu sedang punya masalah, lagi stres dalam pekerjaannya, atau baru menghadapi perceraian, baru kehilangan pekerjaan, dan sangat-sangat stres, kayak masa corona ini banyak sekali orang yang perlu counseling seperti ini. Jadi mereka perlu bantuan, nasihat, dan perlu orang yang bisa mengerti dan mendengarkan mereka. Biasanya counseling ini lebih pendek waktunya, ya, mungkin hanya beberapa jam, 6-8 jam, tapi kalau psikoterapi ini adalah sesi-sesinya lebih panjang dan biasanya dalam beberapa bulan baru selesai gitu, karena mungkin mengorek semua masalah di saat ini, tapi juga dari masa lalu kita. Jadi kadang-kadang masalah yang saat ini kita hadapi seperti masalah mental itu berakar pada trauma masa lalu atau apa yang terjadi di masa lalu kita, di masa kecil kita. Jadi ada perbedaan sedikit. Jadi konseling lebih singkat dan psikoterapi itu lebih lama, ya, waktunya. Tapi sama-sama adalah terapi berbicara atau di mana kita perlu bantuan seorang profesional untuk mendengarkan dan juga mencari jalan keluar bagi permasalahan kita. Nah, saya masih ikut terapi ini, tapi saya lebih ke psikoterapi, ya. Itu cuma sebentar, ya. Jadi saya tidak lagi ikut sesi yang berbulan-bulan. Saya cuma 3 bulan sekali saya datang untuk minta obat.
Nah, obat ini kita nggak bisa ngasih sebagai counselor atau psikologi ya. Kalau psikolog itu cuma seperti bikin terapi untuk bicara itu ya, seperti counselor. Tapi kalau psikiater itu bisa ngasih obat dan uh, mereka biasanya harus belajar khusus, harus kuliah karena ini berhubungan dengan kedokteran ya, dengan obat-obatan kan. Jadi saya nggak bisa ikut pendidikan ini kalau ngasih obat atau kecuali saya mau kuliah betul-betul ya sebagai psikiater dan harus kuliah di universitas yang betul-betul gitu. Tapi kalau untuk cuma sebagai counselor atau psikolog, saya bisa dengan kursus ini bisa mempelajari modul-modul dan setelah saya mempelajari sesuai dengan jam yang ditentukan dan materi yang ditentukan, saya bisa mengikuti ujian dan kalau saya lulus dan menguasai materi ini, saya bisa dapat pengakuan berupa sertifikat dan nantinya mungkin saya bisa buka praktek sendiri. Karena saya pikir zaman sekarang banyak orang yang stres, banyak orang yang perlu tempat untuk berbicara. Cuma kalau di zaman ini biasanya pelayanan ini sangat mahal. Jadi 1 jam untuk cuma bicara sama psikolog ini biasanya dipatok harga sekitar 1 sampai 2 juta. Dan sebetulnya ini nggak semua orang bisa menjangkau ya dengan harga segitu. Jadi saya pikir banyak sekali orang yang membutuhkan tapi tidak bisa membayar. Jadi saya pikir alangkah baiknya kalau di masa depan saya bisa membantu orang lain dengan memberikan pelayanan gratis gitu ya, atau dengan cara berbagi di YouTube ataupun di media sosial lainnya tentang kesadaran dan menjadi tempat untuk konsultasi gitu ya. Alangkah baiknya saya pikir kalau ini bisa saya lakukan tanpa harus mematok harga atau menerima bayaran ya. Walaupun banyak yang menganggap ini adalah suatu peluang kerja yang luar biasa. Kalau di Jerman, kalau misalnya saya bisa buka praktik di sini, banyak sekali pasien dan sudah pasti gajinya mahal ya. Tapi ini bukan satu tujuan saya. Tujuan saya hanyalah untuk selain menyelami masalah saya sendiri, mencari pengetahuan tentang apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, dan untuk membantu orang lain juga yang punya masalah sama seperti saya ya. Jadi ada banyak orang yang perlu psikoterapi ini ya. Jadi orang yang seperti saya ya, di tahun-tahun yang lalu saya merasa kehilangan sukacita gitu ya, kayak hidup itu tidak ada artinya, kayak putus asa, dan ini bukan sesuatu yang normal yang bisa begitu saja lewat gitu. Saya menyadari waktu itu saya perlu pertolongan.